Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Now we are going to learn about the expressions of suggestions for 8th grade students of MTS or SMP. Expressions of suggestions in bahasa Indonesia kalau diartikan itu artinya ungkapan memberikan saran. Jadi materi kita hari ini adalah bagaimana caranya kita memberikan saran kepada orang lain dengan menggunakan bahasa Inggris. How to suggest to others by using English. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita langsung masuk ke materi utama. Cara paling mudah untuk memberikan saran kepada orang lain yaitu menggunakan rumus atau kaidah subjek, kata should, and verb one. Contoh verb one ini adalah kata kerja. Kata kerja kalau di bahasa Arab kita sebut sebagai fi'il. Jadi kita hanya memerlukan fa'il dan fi'il. Dan antara fa'il dan fi'il kita berikan kata should. Karena should ini artinya sebaiknya. Nah, gitu ya. Misalnya kita menggunakan subjek kamu, you. Kemudian kata kerjanya belajar, study misalnya. Berarti kalau kita ingin memberikan saran kamu seharusnya atau sebaiknya belajar, we can say you should study. Jadi ini itu bacanya should, ya, dibaca should, short wawu dal, should. Jadi kamu seharusnya, kalau kamu sebaiknya belajar, you should study. Contoh lain memberikan saran, kamu sebaiknya minum obat, you should take a medicine. You should take a medicine. Kalau dilanjutkan, to get well soon, agar cepat sembuh. So we can say you should take a medicine to get well soon. Dari kalimat ini, you should take a medicine to get well soon, kalimat utama dalam memberikan saran adalah you should take a medicine. Jadi kalimat to get well soon ini adalah tambahan. Kalimat utama dalam memberikan saran adalah you should take a medicine. Misalnya kamu sebaiknya tidur. Tidur bahasa Inggrisnya sleep. Berarti kalau kamu sebaiknya tidur, you should sleep. Kamu sebaiknya membaca Quran. Membaca bahasa Inggrisnya read. Berarti kalau kamu sebaiknya membaca Al-Quran, dalam bahasa Inggris we can say you should read Al-Quran. Itu cara pertama. Cara kedua dalam memberikan saran, kita bisa menggunakan kalimat I suggest you to. Oke, saya dari I suggest you to. Misalnya I suggest you to itu artinya aku menyarankanmu untuk titik-titik. Kalau menyarankan untuk tidur berarti setelah kata to diberi kata tidur. Tidur bahasa Inggrisnya sleep. Berarti saya menyarankanmu untuk tidur. I suggest you to sleep. Saya menyarankanmu untuk belajar. Berarti I menyarankanmu, suggest you, untuk belajar to study.
Saya menyarankanmu untuk belajar. I suggest you to study. Study itu adalah belajar. Saya menyarankanmu untuk makan. Bahasa Inggrisnya, I suggest you to eat. Berdasarkan dua uraian ini, maka pada dasarnya di dalam memberikan saran kepada orang lain, kita bisa menggunakan kata should atau menggunakan kata suggest. Saya ulangi lagi, di dalam memberikan saran kepada orang lain dengan menggunakan bahasa Inggris, kita bisa menggunakan kata should atau menggunakan kata suggest. Should artinya sebaiknya, suggest artinya menyarankan. Saya menyarankanmu, I suggest you. Saya menyarankanmu untuk membaca Quran, I suggest you to read Al-Quran. Saya menyarankanmu untuk belajar Nahwu, I suggest you to study Nahwu. Saya menyarankanmu untuk makan siang, I suggest you to have lunch. Have lunch itu makan siang. Kalau sarapan, have breakfast. Kalau makan siang, have lunch. Kalau makan malam, have dinner. Begitu ya. Jadi sekali lagi, untuk membuat atau memberikan saran kepada orang lain, kita bisa menggunakan kata should atau menggunakan kata suggest. Selanjutnya, saran itu tidak harus dalam bentuk kalimat positif. Ada juga saran dalam bentuk kalimat negatif. Misalnya, kamu sebaiknya tidak makan makanan yang manis dan panas. Kamu sebaiknya tidak. Ada kata-kata tidak di situ. Kalau sarannya seperti itu, maka kita menggunakan rumus atau kaidah seperti yang ada kita lingkari ini. Subject should not plus verb 1. Kata kerja bentuk pertama. Kamu misalnya, you, sebaiknya tidak, should not. Makan, eat. Kamu sebaiknya tidak makan, you should not eat. Nah, di dalam contoh ini kita lihat you should not eat. You should not eat. Yang artinya kamu sebaiknya tidak makan. Ada lanjutannya, kita lihat. Kamu sebaiknya tidak makan sweet and hot food. Kalau ngartikan dari belakang dulu, makanan yang manis dan ini manis, ini panas. Makanan yang manis dan panas. Kalau diartikan secara penuh, you should not eat sweet and hot food. Kamu sebaiknya tidak makan makanan yang manis dan panas. You should not eat sweet and hot food. Atau contoh yang kedua, I should not leave her alone. I should not leave her alone. Atau you should not leave her alone. I artinya saya, I artinya saya, should not sebaiknya tidak, leave meninggalkan, leave meninggalkan, her dia perempuan, alone sendirian. I should not leave her alone. Saya seharusnya tidak meninggalkan dia perempuan sendirian. Sekali lagi, formula atau kaidah yang digunakan di dalam memberikan saran bentuk yang kedua ini adalah subject, should, not, and verb 1. Menanyakan saran itu juga bisa menggunakan formula atau kaidah should, subject, dan verb 1.
Apakah contohnya di sini, should Gibran do the homework? Should Gibran do the homework? Apakah? Should artinya kalau di depan itu artinya apakah. Should Gibran artinya apakah Gibran sebaiknya. Jadi tetap ada kata-kata sebaiknya. Tapi kalau should ditaruh di depan itu artinya apa? Apakah. Should Gibran, apakah Gibran sebaiknya. Kalau should I, apakah saya sebaiknya. Should he, apakah dia laki-laki sebaiknya. Should she, apakah dia perempuan sebaiknya. Jadi sebaiknya. Should Gibran, apakah Gibran sebaiknya do homework, mengerjakan PR. Apakah Gibran sebaiknya mengerjakan PR? Should Gibran do homework? Should Gibran do homework? Atau contoh yang kedua, should we go to the beach? Should we go to the beach? Apakah sebaiknya kita pergi ke pantai? Should we go to the beach? Should seharusnya, tapi kalau ditaruh di depan menjadi apakah. We, kita. Berarti kalau should we, apakah kita sebaiknya. Should artinya sebaiknya, kok seharusnya ya, sebaiknya. Should artinya sebaiknya, we artinya kita. Berarti kalau should we, apakah kita sebaiknya. Sebaiknya apa? Go to the beach, pergi ke pantai. Kalau diartikan secara penuh, should we go to the beach, apakah kita sebaiknya pergi ke pantai. Ini adalah kaidah atau rumus di dalam meminta saran kepada orang lain. Should, subject, and verb 1. Baik, kita lihat contoh dialog antara Yanuar dengan Santi. Yanuar di sini bilang kepada Santi pada dialog pertama, "San, why don't you join us to do math homework?" Kalau diartikan, San, why, mengapa, don't you join us, mengapa kamu tidak ikut gabung dengan kita to do math homework, untuk ngerjakan PR matematika. Kemudian Santi menjawab, "Sorry Yan, I have to take. Maaf Yan, I have to take. Toothache. Maaf Yan, saya sakit gigi. Have to take itu adalah sakit gigi. Tooth itu gigi, ache itu sakit. I have to take, saya sakit gigi. Yanuar kemudian bilang, "Really? Benarkah? You should go to dentist, son. You should go to dentist." Perhatikan kalimat ini. You should go to dentist. You artinya kamu, should sebaiknya go to, pergi, to dentist, ke dokter gigi. You should go to dentist. Kamu sebaiknya pergi ke dokter gigi. Ini adalah contoh memberikan saran kepada orang lain. Kemudian di dialog selanjutnya Santi mengatakan, I am afraid. Artinya saya takut. Nah, takutnya dengan dokter gigi. Kemudian Januar bilang lagi, it will be better. Coba perhatikan kalimatnya Januar yang ini, ya. It will be better that you feel it for days and weeks. Lebih baik kamu pergi ke dokter gigi daripada kamu sakit selama berhari-hari dan berminggu-minggu. Oke, kemudian Santi menjawab ini, I'll try. I hope it won't hurt a lot. Thank Yan. Oke lah, saya coba pergi ke dokter. Semoga nggak terlalu sakit. Terima kasih Yan. Kemudian Yanuar menjawab, You're welcome. I hope you will get better soon.
Terima kasih. Jawabannya adalah Januar, sama-sama. Semoga kamu lekas sembuh. I hope you will get better soon. Itu artinya semoga lekas sembuh. Dari kalimat ini atau contoh ini yang terpenting adalah contoh memberikan saran kepada orang lain. Di sini sarannya adalah pergi ke dokter gigi. You should go to dentist. Kamu sebaiknya pergi ke dokter gigi. Baik, saya kira itu materi kita untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.